فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها الراجون منه شفاعة بارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kita buka halaman 64 ya, betul gak? Makalah keberapa? 30 apa 31? 31. Makalah ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu bima wajadta zuhda. Dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, yang ditanya tentang apa yang membuatnya bisa mencapai tingkat zuhud. Jadi Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, apa yang membuatmu bisa mencapai tingkat zuhud? Buru, orang kalau udah zuhud luar biasa, udah dunia enggak lewat, dunia udah enggak dikejar lagi, tapi dunia yang ngejar dia. Itu orang yang zuhud tuh. Qala bisalasatin asya. Maka Ibrahim bin Adham menjawabnya, ada 3 perkara yang menyebabkan dia menjadi orang yang zuhud. Itu ada 3 perkara. Pertama, dia katakan ra'aitul qabra muhisan wa laisa ma'i mu'nisan. Bahwa kubur itu menakutkan, ya. Bahwa kata Ibrahim bin Adham, kubur itu menakutkan, sedangkan saya tidak punya sesuatu yang dapat menyelamatkan. Kalau kamu mau jadi orang zuhud, lihat kubur.
Ya. Kalau kamu lihat kubur, kamu akan memikirkan sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu dari kubur. Kita kalau udah masuk kubur, kanan tanah, kiri tanah, depan tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah, nggak ada apa-apa lagi. Nggak bisa kabur ke depan, nggak bisa kabur ke belakang, nggak bisa kabur ke atas, nggak bisa kabur ke bawah. Semuanya buntu. Kalau kita melihat kubur, maka itu akan bisa menjadikan kita orang yang zuhud. Dengan arti apa? Kita lebih mementingkan keselamatan di kubur daripada keselamatan dunia. Karena kita semua akan masuk ke alam kubur. Kalau di dunia kita udah cukup makan sepiring nasi, ngapain dicari lagi? Cari yang buat menyelamatkan di kubur. Nggak perlu nyari lagi yang lain. Kalau sepiring nasi udah bisa kenyang kita, cukup. Apa yang harus kita cari? Cari buat yang menyelamatkan kita di alam kubur. Ya. Siapa orang yang tidak pernah melihat kubur, mereka akan terus tergiur dan tergila-gila dengan dunia. Padahal kita semua akan masuk alam kubur. Siapa itu yang bisa nyelamatin kita nanti di alam kubur? Ya, Nabi bilang cuma 3 yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Shadaqatun jariyah, aw ilmu yuntafa'u bih, aw waladun saleh. Perbanyak sedekah, beramal baik, perbanyak. Ya, kerjakan. Ya. Terus al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Jangan ngaji doang, oh siang datang pengajian, sore datang pengajian, malam datang pengajian, ilmunya nggak diamalin, nggak boleh. Ngajinya doang rajin, sholatnya kagak. Ngaji doang rajin, ngomongnya kasar. Rajin doang ngaji, tapi tiap hari ngomongin kejelekan orang. Ngaji doang rajin, adab akhlak tidak dipakai. Ya, tidak menghormati yang tua tidak menyayangi yang lebih kecil. Ya. Ini tandanya nih orang belum pernah ngelihat kubur. Kalau kubur kita lihat dulu, jangan masuk, bahaya kalau udah masuk. Ya, bener gak? Pengen langsung masuk apa lihat dulu? Lihat dulu. Kalau udah lihat, kita siapkan yang bisa menyelamatkan kita di kubur tersebut. Ya, kalau buat ngelihat kubur semua sih lihat ya. Kalau kurang banyak datang ke Kober sono, Menteng Pulu, banyak ribuan tuh kuburan di situ. Ukurannya sama semua, nggak ada yang dibeda-bedain. Ya, nggak ada satu kubur 2 hektar, nggak ada. Semua sama rata. Ya, cari di situ jalannya buntu semua, satu kubur buntu, ke kanan kagak bisa kabur, kiri nggak bisa kabur, depan nggak bisa kabur, belakang nggak bisa kabur. Yang bisa menyelamatkan dengan dia membawa sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di alam kubur. Ya, kalau ente tengok zuhud, cintain ente tengok kubur, cinta ente sama dunia akan berkurang, kata Ibrahim bin Adham. Ente akan lebih mementingkan keselamatan kubur. Yang kedua, beliau katakan wa ra'aitu tariqan tawilan.
Saya melihat perjalanan. Ya, Ibrahim bin Adham mengatakan, saya melihat perjalanan dari dunia ke akhirat. Ya, saya lihat nih perjalanan dari dunia sampai akhirat. Sangatlah jauh. Sangat jauh. Sementara saya tidak punya bekal. Orang kalau jalan jauh kagak bawa bekal, kira-kira apa yang terjadi? Tersiksa gak di jalan? Kita jalan jauh kagak bawa bekal nih, kira-kira tersiksa apa kagak? Tersiksa. Ini perjalanan dunia sampai akhirat nih jauh. Ini mesti kita pikirkan. Kalau kita pikirkan itu, maka kita akan siapkan bekalnya. Oh, nanti suatu saat saya akan pergi jauh, jalan jauh nih. Maka saya harus kumpulkan perbekalan. Kumpulin bekal tuh yang banyak. Bekalnya apa? Salat, zikir, sholawat, sedekah. Amalkan ilmu. Itu buat bekal kita. Jangan sampai kita melakukan perjalanan yang begitu jauh, kita tidak membawa bekal, akhirnya setiap perjalanan demi perjalanan kita selalu tersiksa. Ya, punya uang banyak, taruh di ATM. Senang punya duit 1M, 5M, 1 triliun. Bisa bangun A, bangun B, bangun C, betul? Begitu tidur kita nggak bangun lagi. Tuh duit 1 triliun manfaat nggak? Kagak. Bisa nggak jadi bekal perjalanan kita dari dunia sampai akhirat? Nggak bisa. Ya, punya uang lebih itu gunakan untuk amal baik. Ya, untuk masjid, untuk musola, untuk majelis taklim, untuk yayasan yatim. Punya duit lebih, kelebihan, bangun yayasan yatim, masjid. Ya, majelis zikir, majelis taklim, kumpulkan orang, Masya Allah. Walaupun kita udah pergi berjalan, selama itu masjid dipakai sholat, pahlanya ngalir. Artinya apa? Dapat bekal terus kita melakukan perjalanan. Ya, nikmat gak tuh? Nikmat. Ente beli, ada pembangunan masjid, beli 1 bata buat pembangunan masjid. Selama itu masjid dipakai ibadah, pahlanya tetap mengalir. Buat bekal kita perjalanan dunia sampai akhirat. Ya, bangun majelis taklim, majelis zikir, majelis solawat. Kitanya udah nggak ada tuh tempat dibuat zikir, dibuat solawat. Pahalanya ngalir, perjalanan lancar, nggak tersiksa. Nah, itu artinya kata Ibrahim bin Adham, ya. Jadi saya melihat perjalanan dunia sampai akhirat itu sangat jauh, sementara saya tidak punya bekal. Jangan sampai tatkala Allah stop perjalanan dunia kita dan kita masuk ke alam kubur menuju perjalanan ke akhirat, perjalanan kita tanpa bekal. Kumpulkan bekal. Kapan Beb kumpulkannya? Apa begitu kita mati? Enggak, dari sekarang. Ya, ini dunia kesempatan kita mengumpulkan bekal
untuk perjalanan kita dari dunia sampai akhirat. Lalu beliau katakan, walaisa ma'i zaddun wa ra'aitul jabara qadiyan walaisa li hujjatu. Dan saya melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, mutlak sebagai hakim, sedangkan saya tidak memiliki alasan. Nanti hakim paling adil dan teradil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi hakim buat kita, alasan apa yang mau kita buat? Alasan apa? Ya Allah, aku tidak sholat subuh ya Allah karena aku kesiangan. Yang kasih ente napas siapa? Yang kasih ente mata siapa? Yang kasih ente tenaga siapa? Dimintain pajak sama yang ngasih. Ente dapat mata gratis apa enggak? Ente dapat tangan gratis apa enggak? Gratis. Ente dapat kaki buat berjalan gratis apa enggak? Ini kalau suatu saat tangan kita dilindes sama kereta putus, ada presiden enggak yang bisa gantiin tangan kita? Enggak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempurnaan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa. Mau punya alasan apa kita? Kalau kita tidak mencoba untuk menjadi orang yang zuhud dengan arti kita harus lebih cinta akhirat daripada dunia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadi hakim buat kita, nggak bisa kita cari alasan. Nggak ada tuh ya. Mau alasan apa juga nggak bisa udah. Wah, pakai pengacara nggak laku, duit dunia nggak laku. Itu duit 1 triliun udah nggak bisa apa-apa itu yang kita tabung. Sogok, ya jaksa nggak ada jaksanya, malaikat disogok. Nggak bisa, nggak bisa. Allah udah menjadi hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memutuskan. Makanya dengan itu, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keputusan kepada kita, kita terlebih dahulu yang memutuskan. Karena kita hidupnya ada 2 pilihan. Pengen surga apa neraka? Kita yang tentuin. Kalau mau surga, apa perintah Allah kerjakan. Awali. Ya, dengar azan maghrib, tinggal sinetron langsung sholat. Ya. Oh, dengar perintah dari suami yang baik dengan perintah Allah, kerjakan perintah suami, jangan main Google. Sesuatu yang wajib. Oh, orang tua memanggil kita, tinggalin main PS-nya, main handphonenya, utamakan perintah orang tua. Habis itu lanjut lagi. Ya, masuk waktunya ibadah, kerjakan ibadah, tinggalkan urusan dunia kita. Yang beri makan kita Allah kok. Yang kasih uang kita Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cuma cari. Ya, ente lihat burung ditaruh di dalam kandang, mati kelaparan nggak? Hah? Kagak, dapat makan dia. Coba burung lepas, pulang teriak lapar nggak? Ayam lepas aja udah, ntar pulang ke rumah teriak lapar nggak dia sama tuannya? Nggak ada. Dia bisa mencari. Allah udah tentuin rezeki dari masing-masing kita. Kita nggak usah takut. Udah cari rezeki dulu, sholat dipentingin, sholat doang lo, rezeki kagak.
Ngaji doang, kerja kagak. Kita nentuin nih, nentuin kita mau sorga mau neraka. Dari sekarang udah kita tentuin. Kalau kita mau neraka, cinta aja sama dunia, selesai udah. Udah cepet masuk nerakanya. Ya, asyik nikmat. Ente lihat Yahudi Nasrani, mereka hidup enak. Karena apa? Ad-dunya jannatul kafir wan narul mu'min. Dunia ini surga orang kafir, neraka orang mukmin. Jadi bagi orang yang beriman, dunia ini neraka. Wal akhirat jannatul mu'min wan narul kafir. Dan akhirat surga bagi orang mukmin, neraka bagi orang kafir. Ente pengen neraka yang sementara apa neraka yang selama-lamanya? Ente mau surga yang sementara apa surga yang selama-lamanya? Kalau mau surga yang selama-lamanya ada di akhirat. Mau neraka yang selama-lamanya ada di akhirat. Tentukan pilihan kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim buat kita. Dengan itu ayo hidup, kumpulkan bekal di dalam segala bentuk kebaikan untuk menuju perjalanan yang sangat jauh dan membawa kita di satu kehidupan yang abadi. Kalau udah di surga udah enak dah, abadi selama-lamanya. Nih udah di surga, mati kapan? Nggak ada mati lagi udah. Tuanya kapan? Kagak ada yang tua-tua, semua muda. Aneh meninggal umur 102 misalkan, keriput udah hancur retak semuanya. Tadi akhirat gimana? Kembali muda. Mudanya kapan? Selama-lamanya. Nggak ada lagi orang tua, gigi rontok semua di sorga, nggak ada yang rontok. Dokter gigi kagak laku dah. Ya, tapi kalau di neraka semenit hancur, semenit utuh, semenit hancur, semenit utuh, siksa terus menerus tidak berhenti bagi mereka. Ya, jadi gampang kalau mau jauh dari api neraka, ya tiap hari sundut aja tangan kita korek api ya, nyalain korek api. Siapa yang berani nyentuh? Nggak ada yang berani. Tuh api dunia panasnya aja kita takut, apalagi api neraka. Ya mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah ijabah apa yang jadi niat hajat tujuan kita semua. Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan berkah daripada nabinya, rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidna fit tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.